Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita mulai pembelajaran kali ini. Komunikasi terapeutik belum saya ajarkan kan? Belum ya? Oke. Sekarang menginjak ke komunikasi terapeutik dan teknik komunikasi. Jadi ada beberapa pengertian komunikasi terapeutik karena banyak ahli, kemungkinan kalau nanti kalian menjadi ahli bisa juga menerjemahkan istilah-istilah tersebut gitu ya. Jadi kalau literatur ya begini, berarti kalau kita membaca satu literatur itu enggak cukup. Sejatinya beberapa literatur sebagai pembanding gitu ya. Ada Northwest dalam Damayanti 2010 disebutkan kemampuan atau keterampilan bidan untuk membantu pasien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Ini karena dia background-nya sebagai seorang bidan, gitu ya. Ada juga menurut Purwanto, komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan, dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien, gitu ya, dan seterusnya. Itu pengertian komunikasi, Pak. Intinya itu komunikasi yang bagus, gitu ya. Nah, ini menurut Van Corralis, ya, untuk mendorong dan menganjurkan kerjasama antara bidan dan klien melalui hubungan bidan dan klien. Fungsi komunikasi terapeutik menurut Duyanti ini seorang bidan profesional selalu mengupayakan untuk berperilaku terapeutik. Ini juga kalau kita gunakan sebagai perawat ya seorang perawat gitu ya. Pada intinya seperti itu. Terus ini tujuan komunikasi terapeutik. Jadi bisa membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Pada intinya, komunikasi terapeutik ini bagaimana seorang perawat berkomunikasi dengan pasien yang tujuannya untuk menyembuhkan. Intinya di situ ya. Tujuannya untuk terapi atau menyembuhkan. Tujuannya untuk mengurangi beban. Itu disebut komunikasi terapeutik. Terapeutiknya ini berkenaan dengan proses penyembuhan pasien. Ya, proses penyembuhan pasien itu bisa bermacam-macam. Mengurangi keraguan membantu dalam hal mengambil tindakan yang efektif dan mempertahankan kekuatan egonya. Mempengaruhi orang lain, lingkungan fisik, dan dirinya sendiri dalam hal peningkatan derajat kesehatan. Mempererat hubungan atau interaksi antara klien dengan terapis, tenaga kesehatan secara profesional dan proporsional dalam rangka membantu menyelesaikan masalah klien. Itu ya. Pada intinya seperti itu ya. Pada intinya komunikasi terapeutik ini adalah mengatasi masalah klien dan meningkatkan derajat kesehatannya. Itu. Kalau ada komunikasi arahnya ke situ, berarti itu komunikasi terapeutik. Gitu ya. Menurut Scott, tujuan terapeutik diarahkan pada pertumbuhan klien, realisasi atau menunjukkan jati diri, penerimaan diri, dan rasa hormat pada diri sendiri. Identitas diri yang jelas dan integritas atau prinsip diri yang tinggi, kemampuan membina hubungan interpersonal,
yang intim, saling tergantung dan mencintai, meningkatkan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan, serta mencapai tujuan personal yang realistis. Apa sih tujuan personal dari seorang pasien dan perawat? Yaitu tidak lain adalah kesembuhan. Ya, kesembuhannya. Yang selain masalah kesehatan, ya kesembuhannya. Apalagi, nggak ada. Ada Pak, apalagi meningkatkan derajat kesehatan, betul ya. Selain kesembuhannya juga untuk meningkatkan derajat kesehatan. Perbedaan komunikasi terapeutik dan komunikasi sosial. Ya. Ini perbedaannya. Kalau komponen hubungan misalkan saling membuka diri. Kalau sosial bervariasi, ya. Kadang ngomong politik, kadang ngomong hukum, kadang ngomong adat istiadat, kultur, gitu ya. Bermacam-macam. Itu sosial. Kalau terapeutik, klien membuka diri, bidan membuka diri untuk mendorong tujuan penanganan. Itu fokus dari percakapan tidak diketahui oleh peserta, diketahui oleh keduanya. Ini mohon maaf ya, ini kemarin saya buat ngajar kebidanan, akhirnya banyak perkataan tentang bidan, gitu ya. Ketepatan dari topik sosial, bisnis, umum, impersonal, pribadi, dan relevan untuk bidan dan klien. Itu. Nah, nanti untuk kata-kata bidan bisa dirubah ke perawat gitu ya. Hubungan pengalaman dari topik, keterlibatan dan penggunaan dari pengetahuan yang tidak langsung, keterlibatan dan penggunaan dari pengetahuan langsung. Jadi, pada intinya, kalau sosial itu adalah yang pertama itu bersifat variasi, ya. Terus apa? Untuk pembicaraannya yang enak-enak itu ya. Kalau sosial kan gitu, pembicaraannya yang enak-enak aja gitu ya. Pada intinya seperti itu. Terus kalau sosial itu bisa ngomong ke masa lalu dan untuk masa depan. Gitu ya. Penghargaan terhadap individunya tidak diakui. Gitu kalau sosial. Ya. Terus perpisahan dan terminasi terbuka tertutup. Karena kan kalau kamu ke tetangga kamu kan terbuka, habis itu kamu tutup lagi, kamu pulang, besok lagi terbuka lagi, dan itu dan seterusnya gitu lah ya, maksudnya seperti itu. Nah ini kalau dengan pasien kan nggak bisa seperti itu ya, spesifik, karena begitu pasiennya sudah, masalahnya sudah teratasi, kalian belum tentu berjumpa lagi gitu ya, kecuali seorang surveillance gitu ya. Terus juga dalam ini penggunaan perasaan. Kalau terapeutik ini klien membagi perasaan dan diberi semangat karena kamu kan sistemnya kan mensupport ya, mensupport agar pasien kamu cepat sembuh ya, mensupport agar pasien kamu mentaati diet yang kamu berikan gitu loh ya kan, seperti itu. Nah kalau waktu, orientasi waktunya kalau terapeutik ya saat ini, karena ya saat ini apa dia keluhannya, saat ini masalahnya apa gitu loh. Komunikasi sosial tidak memiliki tujuan yang spesifik dan pelaksanaan komunikasi ini terjadi begitu saja, sedangkan terapeutik berfungsi untuk mencapai kesembuhan pasien melalui perubahan dalam diri pasien. Nah, ini prinsip komunikasi terapeutik. Menurut Carl Rogers, mengenal dirinya sendiri ditandai dengan sikap menerima, percaya, dan menghargai
harus paham menghayati nilai yang dianut pasien, karena pasien itu bermacam-macam karakter, bermacam-macam latar belakang, ya kan. Kadang kalau kita membeda-bedakan itu kurang bagus, gitu loh ya. Profesi kamu itu melayani, walaupun itu musuhmu. Misalkan di dalam peperangan, ya, Indonesia lawan Belanda, ternyata Belandanya mengalami gawat darurat karena kena tembakan dan minta tolong kamu. Kamu sebagai tim kesehatan ya harus menolong. Jangan sampai enggak itu kan lawan saya, atau ya udah saya tolong terus kamu suntik mati. Itu enggak boleh, ya. Sebagai pelayan kesehatan tetap melayani kepada seluruh individu yang membutuhkan, ya. Entah itu musuh, entah itu lawanmu, entah itu kaya miskin, ya. Tetap semuanya harus dilayani dengan sama. Itu tantangannya. Kadang ada pasien, ternyata pasiennya ini yang merebut pacarnya. Loh, akhirnya dia sakit. Wah, ini kesempatan ambil injeksi suntik mati. Ini kacau ya namanya. Kamu tidak melayani. Harus paham menghayati nilai yang dianut pasien, harus sadar pentingnya kebutuhan pasien, harus menciptakan suasana agar pasien berkembang tanpa rasa takut, menciptakan suasana agar pasien punya motivasi mengubah diri. Ya, kalau menjadi seorang paramedis sebaiknya senyum, salam, sapa, gitu ya. Itu termasuk memberikan semangat. Kalau Anda tidak bisa bersedekah dengan harta, kan gitu agama ya. Sedekahlah dengan senyummu. Ya, bersedekahlah dengan senyummu. Gitu kan? Kenapa? Begitu seseorang itu melihat senyummu yang manis, orang lain itu merasa sejuk, ya, hawanya sejuk. Seperti itulah seseorang. Ada yang bilang seseorang itu juga butuh dipuji, ya. Siapa saja butuh dipuji. Gini, ada seseorang bilang, jangan gombal ya, kamu gombal ya. Tetapi kenapa dia terus-terusan gombal? Karena semua orang itu suka, emang digombalin itu suka, gitu loh. Itu kenyataannya emang seperti itu. Itu ya. Makanya pujian itu sangat penting. Harus dapat menguasai perasaannya sendiri. Kalau kamu seorang paramedis, gampang emosional, ya kacau nanti ya. Masalah keluarga disangkut pautkan. Nah, ini. Jadi kamu itu harus bisa mengendalikan dirinya sendiri. Mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan konsisten, harus paham akan arti empati, harus jujur dan berkomunikasi secara terbuka. Kemarin saya terangkan bahwa sebagai perawat, sebagai tenaga paramedis, kalian hanya boleh empati, bukan simpati. Ya. Kalau misalkan ada pasien, nah pasien itu sangat sopan, akhirnya kamu suka, terus ternyata dia meninggal, kamu nangis gulung-gulung, itu disebut empati apa simpatik, Felicia? Itu bersimpati, Pak. Ya, betul ya, itu bersimpati ya. Karena perasaannya diflorkan itu bersimpati. Kalau empatik itu perasaannya
tetap sedih, tetapi nggak diflorkan, gitu loh. Saya paham apa yang dialami Bapak, Ibu. Saya juga merasa ikut turut berduka cita. Itu yang boleh ya. Terus kamu memberi motivasi. Harus dapat berperan sebagai role model, sebagai contoh. Ingat kemarin yang saya ucapkan berkali-kali. Kalian harus berada satu tingkat di atas pasien. Gitu ya. Entah itu berkenaan dengan pakaianmu, entah itu berkenaan dengan kerapianmu, ya. Kamu harus berada satu tingkat di atas pasien. Itu. Mampu mengekspresikan perasaan, altruisme atau panggilan jiwa, ya. Panggilan jiwa untuk apa? Untuk menolong lah ya. Berpegang pada etika karena kita mempunyai etika yang harus dijunjung tinggi, apalagi wilayah Indonesia adalah wilayah ketimuran. Terus tanggung jawab. Kalau teknik komunikasi, ketika ada seseorang yang berbicara, ya jangan disela pembicaraannya. Ya. Jangan disela. Dengarkan dulu, ya. Sambil kamu menganggukkan kepala, tanda kamu memahami sesuatu. Gitu ya. Nah, gitu. Itu contohnya. Jadi kamu itu perasaan dia, wah, orang ini mengamati saya, percaya dengan omongan saya gitu. Ya, masalah percaya enggaknya belakangan. Yang penting kalau dia berbicara, dengarkan. Biar dia puas gitu, enggak marah. Ya. Itu. Terus mendengar pasif kegiatan mendengar dengan kegiatan nonverbal untuk klien. Nah, tadi saya bilang, gitu. Ya. Nah, itu. Sambil mengangguk-anggukkan kepala gitu ya. Penerimaan mendukung dan menerima informasi dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai ya. Kamu sambil manggut-manggut gitu. Klarifikasi atau validasi menanyakan kepada klien apa yang tidak dimengerti terhadap situasi yang ada. Gitu ya. Oh ya, mohon maaf. Tadi apa ya? Gitu caranya ya. Oh, maksudnya Bapak tadi malam Bapak kurang bisa tidur. Nah, gitu caranya ya. Itu caranya mengklarifikasinya ya. Tapi kamu harus ucapkan mohon maaf dulu. Mohon maaf menyela sedikit. Maksudnya tadi Bapak tadi malam kurang bisa tidur gitu? Oh, iya. Itulah ya. Enak nanti kalau didengar ya. Focusing. Nah, kalau focusing apa yang kamu bicarakan itu harus spesifik. Itu tujuan kamu apa? Terapeutik. Kalau tujuanmu terapeutik, ya berarti harus ngomongnya tetap diarahkan ke situ dulu. Gitu ya. Observasi. Ini kalau kita pandangan ke klien itu bukan pandangan yang marah, bukan pandangan yang benci. Mata kamu itu sudah menunjukkan arti sebuah perasaan kamu loh ya. Hati-hati. Pandangan kamu terhadap orang lain itu menunjukkan arti tersendiri. Makanya orang Jawa bilang, mata adalah jendela hati. Itu ya. Karena
gerak-geriknya mata, mata melotot, mata sayu, mata yang menyenangkan itu bisa dibaca dari mata, gitu loh ya. Menawarkan informasi, ya. Ketika ada informasi, menyediakan tambahan informasi dengan tujuan untuk mendapatkan respon lebih lanjut. Itu. Terus diam ya. Diam ini kamu sambil mendengarkan, sambil diam, sambil itu sebenarnya di otak kamu itu sambil berpikir. Mencari alternatif gitu ya. Asertif, kemampuan dengan secara meyakinkan. Ya, tadi gitu ya. Itu kan sudah meyakinkan. Menyimpulkan, membawa poin-poin penting dari diskusi untuk meningkatkan kepemahaman. Nah, ini dari simpulan semua yang dibicarakan klien dengan kamu tadi, terus diulang kembali untuk memastikannya, yaitu kesimpulannya. Gitu ya. Ada giving recognition, ini memberikan pengakuan atau penghargaan, ya. Jadi memujilah, ya, memuji. Bapak sudah mandi, harumnya, gitu. Ibu sudah mandi ya, harumnya. Itu memuji. Itu merupakan penghargaan. Offering self, menawarkan diri, ya. Jadi menawarkan diri ini bisa menawarkan diri untuk menemani, bisa menawarkan diri untuk hal-hal yang lainnya. Offering general needs atau memberi petunjuk umum. Ya, misalkan kamu belum paham, bisa diteruskan Pak. Kemudian apa ya Pak ya? Nah gitu loh ya, penawaran. Giving approach opening, memberi pertanyaan terbuka. Dari mana Anda akan mulai? Apa yang Anda pikirkan pagi ini? Ini pertanyaan terbuka ini adalah untuk membuka. Selamat pagi Bapak. Itu dibuka dulu, ya kan? Selamat pagi Bapak. Bapak, bisa saya bantu? Gitu. Yang dikeluhkan hari ini apa ya Pak ya? Itu adalah memberi pertanyaan terbuka, gitu ya. Placing the time in time atau menempatkan urutan waktu, ya, sebelum, sesudah dan lain sebagainya. Itu urutan waktu, ya. Bapak kemarin ngapain Pak? Yang dikeluhkan kemarin apa ya Pak ya? Nah sekarang tetap yang dikeluhkan atau ada lagi Pak? Nah gitu ya. Lanjutan. Incorrect description of the perception. Jadi mendukung deskripsi dari persepsi. Perception itu persepsi. Ini misal apa yang terjadi Pak? Ceritakan apa yang Anda alami Pak. Itu. Ada incorrect comparison atau mendukung perbandingan. Ini perbandingan ini ketika seseorang yang sakit itu dibandingkan ke masa lalunya. Masa lalunya pernah nggak dia sakit? Misalkan gini ya. Pasien yang datang hari ini adalah sakitnya tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bapak, sebelumnya Bapak pernah mengalami hipertensi nggak? Tekanan darahnya Bapak tinggi. Kapan ya Pak ya? Itu kalau sudah membandingkan. Tapi kalau membandingkan hal yang lain tidak boleh loh ya. Misalkan gini, pasien yang satunya ini adalah ganteng, pasien yang di sebelahnya jelek. Oh, Bapak kedua-duanya ini masih gantengan Bapak ini loh. Bapak ini jelek banget. Itu nggak boleh ya. Membanding-bandingkan seperti itu nggak boleh. Atau membandingkan,
Kalau bapak ini pinter, kamu kok enggak? Nah, itu juga enggak boleh. Gitu ya. Itu. Jadi membandingkan hal yang seperti itu enggak boleh. Restating atau mengulang. Pengulangan ini penting ya, karena dengan pengulangan Anda bisa memahami sesuatu. Ya. Karena yang penting itu pengulangan itu bukan hal yang kecil, tetapi hal-hal yang paling utama saja. Hal yang kamu anggap penting untuk diulang. Untuk apa? Untuk memastikan, gitu ya. Untuk memastikan agar benar-benar pasti tujuan itu ternyata itu. Jadi omongan yang pertama itu nggak ngawur dia. Itu, makanya butuh pengulangan. Reflecting atau refleksi. Reflexing ini mengembalikan pikiran dan perasaan klien, ya. Mengembalikan ide, perasaan dan pertanyaannya pada klien. Misalnya, haruskah saya pulang akhir minggu ini? Menurut Anda, haruskah Anda pulang akhir minggu ini? Gitu. Misalkan kalau pegawai saya kerja, ya, dulu itu pernah bilang, misalkan, Pak, hari Rabu saya nggak masuk. Nah, misalkan ngomongnya 1 minggu yang lalu, hari Rabu nanti 1 minggu yang akan datang saya nggak masuk Pak karena ada urusan rumah tangga. Kalau sekarang ini misalkan hari Selasa, besok sudah Rabu, hari Selasa ini atau hari Seninnya atau hari Selasanya saya ulang lagi. Apa benar besok hari Rabu kamu nggak masuk, jadi nggak? Nah, itu namanya refleksi. Merefleksikan. Presenting reality menghadirkan realitas atau kenyataan. Ini pembuktiannya. Saya tidak mendengar seorang pun bicara, saya adalah yang merawat Anda. Ini kalau misalkan di rumah sakit jiwa ya. Mengembalikan realitas. Ya. Orang kadang kan dia berhalusinasi. Ya, berhalusinasi mendengar sesuatu misalkan. Yang kamu lakukan, kamu menyetarakan dulu. Ini caranya ngomong menyetarakan. Ya Bapak, saya memahami apa yang terjadi Pak. Tetapi hari ini saya tidak mendengar apapun yang Bapak dengarkan. Dan menurut saya yang Bapak dengarkan itu lebih baik tidak usah didengarkan. Itu ya. Itu namanya presenting reality. Vouching doubts menyelipkan keraguan. Ya, menyelipkan keraguan. Misalkan dia ragu dan lain sebagainya, ya. Saya memahami emang sulit dan tidak dapat dipercaya, tetapi ini kenyataannya. Gitu ya. Exploring atau mengeksplorasi. Eksplorasi ini lebih tinggi lagi ya. Topiknya lebih mendalam. Jadi misalkan ceritakan apa yang pada saya tentang apa yang telah Anda gambarkan tadi. Berarti mengeksplorasi terus. Ini bisa menemukan sesuatu hal yang baru dengan eksplorasi ini. Ya, ketika klien berbicara terus ternyata ada kata lain lagi, kamu eksplorasi lagi, dia ceritakan lagi. Dari cerita itu ada yang lain lagi, kamu minta untuk diceritakan lagi. Itu namanya eksplorasi. Komunikasi terapeutik dalam kesehatan mengaji menentukan kemampuan dalam proses informasi, rencana tujuan, implementasi, evaluasi. Memang seperti ini ya, perawat itu mulai dari pengajaran, implementasi, evaluasi.
Pengkajian menentukan kemampuan dalam proses informasi karena kamu harus memberikan informasi harus menyesuaikan dengan pendidikannya pasien juga. Ya, jangan ngomong medis-medis yang pasiennya nggak paham. Ya, yang pintar paham. Ya bodoh itu sebenarnya ya kamu kalau kamu ngomongnya seperti itu gitu loh. Ya. Kalau implementasinya ya berinteraksi ya. Evaluasinya tadi kamu mengeksplorasi itu evaluasinya itu pasien paham nggak apa yang diomongkan itu pertama itu ya. Ini tahapan komunikasi ada 4 tahap. Prainteraksi, jadi sebelum berinteraksi ini memeriksa perasaan, fantasi, rasa takut dalam diri, analisis kekuatan dan keterbatasan, kaji data mengenai pasien jika memungkinkan, rencanakan jadwal untuk pertemuan pertama dengan pasien. Ini prainteraksi sebelum interaksi. Jadi semuanya disusun, direncanakan. Terus perkenalan orientasi ini ya selamat pagi. Pokoknya salam-salam pembuka lah, ya. Salam pembuka, terus senyum, salam sapa, gitu ya. Terus mengeksplorasi pikiran, membuka percakapan, ini adalah perkenalan. Masa kerja ini adalah masa terapis ya. Kamu mulai dituntut untuk menyejajarkan apa masalah klien. Nah, disitulah kamu memberikan solusi-solusi dari masalah-masalah klien yang ada. Itu namanya masa kerja. Di masa kerja ini perlu diperhatikan gerak di nonverbal kalian juga. Ya, kamu bisa mendengar aktif, mendengar pasif, semuanya digunakan tekniknya. Ya, ini berbicara dengan orang bukan berbicara dengan batu, ya. Makanya tunjukkan antusias kamu, gitu ya, seperti itu. Ini masa kerja. Masa terminasi ini masa perpisahan. Ketika Anda mengalami masa terminasi di dalam komunikasi, maka sebelum diterminasi Anda harus bertanya ulang. Apakah Bapak sudah mengerti apa yang kita diskusikan tadi? Terus habis itu mohon maaf Bapak untuk hari ini pembicaraan kita cukup sekian dan nanti kalau ada kesempatan lagi Bapak akan bertemu saya lagi dan mendiskusikan apa yang dibutuhkan. Atau terima kasih Bapak. Nanti kalau misalkan ada masalah di ruangan ini dengan Bapak, Bapak bisa mencet bel yang ada di atas. Kami semua berada di ruang keperawatan. Nanti kami akan membantu segera. Gitu ya. Itu namanya masa-masa terminasi. Usaha mempertahankan kestabilan yang dinamis antar bidan dan klien, terapis mengerti apa yang dirasakan oleh pasien, dapat menimbulkan kepuasan tersendiri oleh pasien. Ini yang penting ya. Jadi yang penting pasiennya puas itu bagaimana dah. Gitu ya. Terus kamu sebagai role model ya, kamu sebagai role model, kamu satu tingkat di atasnya, pasien merasa puas, pasien bisa mengeksplorasi ceritanya, terus perhatian, kepekaan bisa tertuju dengan bagus, kamu bisa menjadi pendengar pasif maupun aktif, kamu juga bisa mengeksplorasi kata-katanya, kamu kelihatan memperhatikannya, itu intinya. Dari sini ada pertanyaan, silakan. Nike, ada yang didiskusikan? Belum ada, Pak. Felicia?
Belum ada, Pak. Ya udah, cukup sekian kuliah hari ini. Semoga membawa manfaat dan berkah bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan itu dari diri saya sendiri. Kalau ada benarnya itu petunjuk dari Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Iya, Terima sama-sama. kasih, Pak Wasis. Iya, sama-sama.